Om Swastiastu, Shalom, perkenalkan nama saya Rosainda Panjaitan dengan NIM 240951127 dari kelas C Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada video kali ini saya akan membahas studi kasus berjudul dermatofitosis pada anjing ras campuran sebagai tugas CBL3 mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur. Dermatofitosis merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur dermatofita yang menyerang jaringan berkeratin seperti kulit, rambut, dan kuku. Jamur penyebabnya berasal dari genus Microsporum, Trichopiton, dan Epidermophyton yang memanfaatkan keratin sebagai sumber nutrisi. Infeksi ini bersifat superficial, namun dapat menimbulkan reaksi inflamasi dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Secara klinis, penyakit ini ditandai dengan lesi kulit berupa alopecia, eritema, sisik, dan krusta sehingga memerlukan diagnosis dan penanganan yang tepat. Latar belakang masalah pada kasus ini yaitu penyakit kulit merupakan masalah yang umum terjadi pada anjing dengan berbagai agen penyebab. Dermatofitosis bersifat menular, memiliki gambaran klinis yang bervariasi, serta berpotensi zoonosis. Kontak yang erat antara anjing dan manusia meningkatkan resiko penularan. Selain itu, diagnosis dermatofitosis sering sulit ditegakkan karena hasil pemeriksaan penunjang tidak selalu konsisten. Oleh karena itu, laporan kasus ini bertujuan menggambarkan proses pemeriksaan, diagnosis, dan penanganan dermatofitosis pada anjing. Kasus ini melibatkan anjing ras campuran jantan berumur sekitar 1 tahun dengan berat badan kurang lebih 12,2 kg yang dibawa ke klinik Pedungan Vet Care. Anjing mengalami gangguan kulit berupa lesi selama kurang lebih 1 bulan. Anjing merupakan anjing rescue dengan pruritus tinggi, alopecia, dan luka pada beberapa bagian tubuh. Riwayat terapi antiparasit sebelumnya tidak menunjukkan perbedaan klinis. Jadi permasalahan utama dalam kasus ini yaitu penentuan agen penyebab lesi kulit dan penanganan yang tepat. Selanjutnya pada bagian pembahasan. Pada kasus ini beberapa pemeriksaan dilakukan. Yang pertama itu pada pemeriksaan klinis. Itu dilakukan melalui anamnesia dan pemeriksaan fisik menyeluruh. Hasilnya itu menunjukkan lesi berupa alopecia, eritema, dan krusta yang tersebar di beberapa bagian tubuh, disertai pruritus tinggi. Selanjutnya, itu dilakukan pemeriksaan kerukan kulit menggunakan larutan KOH 10%, di mana hasil pemeriksaan ini menunjukkan tidak ditemukan hifa atau spora jamur. Lalu dilakukan juga pemeriksaan Woodslam yang sebagai metode screening, namun tidak ditemukan fluoresensi sehingga hasil dinyatakan negatif. Lalu pemeriksaan lanjutan itu dilakukan dengan metode Pap smear, yaitu menempelkan pita transparan pada permukaan lesi dan mengamatinya di bawah mikroskop. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya makroconidia berbentuk elips dan bersekat yang mengarah pada Microsporum sp. Meskipun pemeriksaan kerukan kulit dan Woodslam menunjukkan hasil negatif, Pap smear ini memberikan hasil positif, yang dimana berdasarkan kesesuaian gejala klinis dan hasil laboratorium, kasus ini didiagnosis sebagai dermatofitosis. Upaya pemecahan masalah pada kasus ini dilakukan melalui pemberian Rhizofulvin sebagai terapi kausatif untuk menghambat pertumbuhan jamur. Chlorpheniramine maleat diberikan sebagai terapi simptomatis untuk meredakan pruritus. Lalu lesi kulit itu dirawat secara topikal menggunakan chlorhexidine gluconat serta dilakukan pemandian secara rutin menggunakan sampo antifungal Sebajol. Selain itu juga dilakukan isolasi sementara hewan serta pembersihan dan disinfeksi lingkungan untuk mencegah penularan dan reinfeksi. Untuk bagian kesimpulan, berdasarkan hasil pemeriksaan, anjing kasus didiagnosis itu mengalami dermatofitosis yang disebabkan oleh Microsporum sp. Diagnosis ini ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan klinis, dan pemeriksaan laboratorium.
Terapi yang diberikan mampu menurunkan pruritus meskipun perbaikan lesi kulit itu belum signifikan. Sebagai saran, itu perlu dilakukan pemetaan lesi sebelum dan sesudah terapi, pemeriksaan laboratorium lanjutan, lalu menjaga kebersihan lingkungan, serta edukasi kepada pemilik terkait penularan dan potensi zoonosis. Referensi utama yang saya gunakan dalam pembahasan video ini berasal dari jurnal berjudul Laporan Kasus Dermatofitosis pada Anjing Ras Campuran yang dipublikasikan dalam Buletin Veteriner Udayana pada tahun 2023. Demikian video case-based learning yang dapat saya sampaikan mengenai dermatofitosis pada anjing ras campuran. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih.